Assalamualaikum peserta didik kelas 9. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi 333 melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Tujuan pembelajaran mampu menganalisis dan memahami perkembangan demokrasi di Indonesia. Langkah-langkah pembelajaran. Tahap 1, orientasi peserta didik pada masalah. Tahap 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap 3, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap 1, orientasi peserta didik pada masalah, mari kita simak sejarah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya 62 tahun yang lalu, terjadi peristiwa Dekret Presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru, pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, serta rentetan peristiwa politik untuk menyelamatkan negara. Maka, pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka, Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sebab, melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Pemirsa, setelah Republik Indonesia Serikat bubar, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat secara otomatis tidak digunakan lagi. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara. Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 1955, kemudian ditugaskan membuat Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara sesegera mungkin. Namun, hingga tahun 1958, Badan Konstituante tidak kunjung menyelesaikan tugasnya karena pertentangan antar partai. Dalam masa demokrasi parlementer, kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu yang relatif singkat. Hal ini berdampak pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan kekurangmampuan pelaku-pelaku utama demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara, minimnya pengalaman dan terpolarisasinya masyarakat dalam kelompok-kelompok ideologis politis yang kuat. Tak ada satu kabinet pun dalam masa demokrasi parlementer ini mampu memberi jaminan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai, serta fungsi memelihara persatuan bangsa. Dari situs perpustakaan Bappenas, terdapat 3 blok dalam Badan Konstituante. Blok terbesar yakni Blok Pancasila, terdiri dari PNI, PKI, PSI, 2 partai Nasrani, dan beberapa partai nasional kecil lain seperti IPKI. Kemudian Blok Islam, di dalamnya terdapat Masyumi, PNU, PSII, dan PERTI. Selanjutnya Blok Sosial Ekonomi, berisi partai buruh dan murba. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan sulit mencapai titik temu. Kondisi ini membuat negara terombang-ambing dalam ketidakpastian karena landasan konstitusional tidak jelas. Pada saat yang sama, terdapat desakan agar bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, berlarut-larutnya sidang konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengusulkan rencana tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta mengajukan konsepsi Presiden tanggal 22 Februari 1957 yang kemudian diikuti langkah Presiden menyatakan keadaan darurat nasional tanggal 14 Maret 1957 dan akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden tersebut yaitu dibubarkannya konstituante,
diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang terakhir, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemirsa, dekret presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dekret presiden. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. Sementara itu, DPR dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret ini, mulailah masa demokrasi terpimpin dan berakhirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan atau perwakilan adalah MPR sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan teknisnya sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Negara memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Sebagai tindak lanjut dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka terbentuklah beberapa lembaga negara di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), serta Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato yang terkenal dengan sebutan Manifesto Politik Republik Indonesia ini oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video kami selanjutnya dan terima kasih. Demokrasi parlementer 1945 sampai dengan 1959, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik Kabinet Parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran Badan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan.
Namun pada praktiknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan Presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah Presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan 1998. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Tahap 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Silahkan kalian membentuk kelompok, 3 kelompok untuk berdiskusi tentang video yang ditayangkan tadi. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan video di atas, kemudian berdiskusi bersama kelompok melalui forum LMS untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tahap 3, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. 1. Dari tayangan video di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Apa yang melatar belakangi Dekret Presiden 5 Juli 1959? B. Apa isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959? Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-teman lainnya. Silakan kalian kerjakan evaluasi dan refleksi pada link berikut. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kesimpulan, perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. A. Demokrasi parlementer 1945 sampai dengan 1959. B. Demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966. C. Demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan 1998. D. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.